pura-pura sakit biar gak sekolah. Dan sekarang pura-pura sehat biar bisa mencari nafkah. Dibangunkan oleh pekerjaan, ditidurkan oleh rasa capek, dan disemangati oleh gajian. Kayaknya sehari, sengsaranya 29 hari. Begitu terus siklusnya para pejuang rupiah. Tanggal 1 gajian, tanggal 2 kirim uang bayar ini bayar itu, tanggal 3 udah gak punya uang lagi. Tapi gak apa-apa, secapek-capeknya bekerja lebih capek jadi pengangguran. Masih mending capek bekerja, udah jelas ada buktinya hasil keringat kita jadi uang. Semangat! Kenapa ya? Mencari uang tidak semudah mencari dosa. Aku sudah berusaha dan bekerja, namun ada saja halangan dan ujian yang dicoba. Aku tidak nyerah, namun aku hanyalah pasrah kepada Allah yang sudah menentukan bagaimana nasibku selanjutnya. Ya Allah, jika memang rezekiku terhalang oleh dosa-dosaku, maka lancarkanlah rezeki dari keluargaku. Karena aku berusaha hanyalah untuk menafkahi keluargaku. Ya Allah, aku butuh kun payakunmu. Tiada apa yang dapat kurasakan selain dari cintaku padamu. Untuk para wanita, kalian tidak perlu repot-repot mencari pasangan yang berseragam. Meskipun hidup kami berprofesi di atas roda, ketahuilah, mobil titipan bos aja dirawat dan dijaga, apalagi kamu titipan Tuhan. Walah. Nggak apa-apa dekil, nggak apa-apa hitam, dan nggak apa-apa bau solar, karena dia tuh pekerja keras, bukan pemalas. Awas ya boy. Buat anak rantau, dimanapun kalian berada, tetap semangat ya puasanya. Tuhan sedang merencanakan yang terbaik buat kalian. Yang bersungguh-sungguh ingin berusaha, selama doa orang tua bersama kita pasti bisa melalui ini semua. Intinya, semangat. Banyak orang yang tanya sama saya, sudah bertahun-tahun tidak pulang, apa tidak merindukan kampung halaman? Rindu, itu hal yang paling sering perantau alami. Kami rindu kampung halaman, rindu rumah, rindu orang tua, rindu keluarga, rindu teman. Kami sangat merindukan itu semua, tapi kami belum bisa untuk kembali, karena masih ada harapan yang telah kami tanam. Kami sedang berjuang, berusaha untuk menggenggam sebuah kesuksesan yang akan kami persembahkan kelak buat orang-orang tersayang. Mungkin itu impian sederhana kami. Dan satu hal yang perlu kalian tahu, kami bukanlah seorang pengecut yang lari dari desa, tapi kami adalah seorang pejuang nafkah. Jika sopir pekerjaan yang hina, bagaimana dengan mereka yang membunuh dan menganiaya? Jika sopir pekerjaan yang haram, bagaimana dengan mereka yang kerjanya duduk di meja dan kursi namun korupsi? Jika sopir kau bilang suka main wanita, bagaimana dengan janda yang mantan suaminya lain profesinya? Seburuk apapun kami, sebejat apapun kami, itu tergantung dari caramu menilai kami. Nasib seorang laki-laki bermain dianggap tak berguna, istirahat dianggap malas, nganggur tidak dihormati, bekerja pun terkadang dianggap masih kurang, menangis dikata cengeng, ketawa-ketawa dianggap tidak memikirkan masalah. Laki-laki akhirnya menyimpan semuanya sendirian, terlihat bahagia padahal hatinya sedang terluka, terlihat kuat fisiknya padahal hatinya sedang rapuh.
Gak usah lah kalian banggakan sarjana kalian itulah ya. Kalau masih pakai biaya orang tua. Kalau seandainya aku pun sekolah, ginjal bapakmu pun gak cukupnya untuk membiayai sekolahku ini ya. Kalau aku gak berhenti sekolah gini. Motonya perle kenet urung ineng karena gaji kenet 500 sabot trip Medan Melabuh 700 Medan Lot mau 500 Medan Tigli 600. Biar hitam muka jangan hitam hati, biar miskin harta jangan miskin akhlak. Butuh duit, gak butuh bunga coklat, butuhnya duit. Enggak cuma modal cinta, oh hidupku indah banyak duit. Woi kawan, kita nih sama-sama hidup di jalan, sama-sama cari makan. Jadi gue bilang sama lu nggak usah sok jagoan. Kalau lu nggak mau punya banyak lawan, kalau nggak, lu gue Bang, kenapa banteng di Indonesia dilindungi negara? Ya karena itu sudah termasuk hewan langka, bro. Banteng, terutama banteng merah, udah nggak bisa lo temuin lagi di habitat aslinya di hutan. Lo hanya bisa temuin binatang tersebut di gedung-gedung pejabat negara. Apalagi makanannya sekarang bukan daun, makanannya adalah uang. Di tahun ini mah nggak mau pacaran dulu ah. Main game aja udah nggak ngerasa kesepian kok. Misalnya disuruh milih game apa pacar juga, ya jelas gua milih game lah. Pacar belum tentu setia, game udah jelas setia. Ya walaupun sering bikin gua stres, tapi dia sering nemenin gua di saat gua lagi gabut-gabutnya. Dia sering hibur gua di saat gua lagi kesepian. Pokoknya buat game sehat selalu lah, nggak boleh sakit. Ntar kalau sakit siapa yang hibur gua? Lu pada pasti punya kan temen mabar favorit yang kalau nggak ada dia gue nggak mau main nih, atau kalau ada dia ini pasti lebih seru nih. Tapi kadang fakta sedihnya adalah gue nggak bisa main tanpa lu, tapi lu tetap bisa main tanpa gue. Gue jadiin lu temen mabar favorit gue, tapi lu nggak gitu, dan itu bukan salah lu sih. Ya jadi gini cuy, gue tuh kerja apa aja nggak pernah malu selagi kerjaan gue tuh halal. Ya gue ngapain harus dengerin kata orang yang bilang, ah lu ngapain sih tuh harus kerja ini, lu ngapain sih harus kerja itu. Bodoh amat cuy, ini kerja gue, seberapapun hasilnya gue syukurin. Yang penting gue dapat uang, nggak minta sama orang tua gue. This is my life, ngapain lu yang ribet. Sudah pekerja keras, tidak suka main judi, tidak playboy, kurangnya di mana coba? Camano hidup nak senang, jadi orang awak penyegan. Merokok muncung kacotang, kalau berjalan panjang tangan. Dari kecil hidup sengsara, udah besar idak bagunong. Nyampe tua awak lalolo, memanglah dasar bujang bangong. Untuk driver muda, tetapi fokus pada garis putih, bukan pada pak putih. Ingat ayang to, jangki 50, 50, 50. Andaikan uang jatuh dari kapal 20M depan mata gua. Wah elah udah gua bawa umroh mah gua cok. Gua bikin rumah, gua beli motor, beli inilah, beli itulah. Cewek-cewek kayaknya pada nempel ya sama gua. Anjir, masih siang rupanya. Gua udah mimpi anjing, bodoh banget cok.
Iya, kita kan emang orang susah. Mau apa-apa harus usaha sendiri. Minta sama orang tua nggak bakal dapat karena orang tua kita kan juga susah. Siapa sih yang nggak mau kaya? Tapi kalau terlahir menjadi orang susah, kita bisa apa? Mengeluh. Orang kaya juga sering mengeluh. Apa bedanya? Dengerin, kita orang susah punya cita-cita yang harus diperjuangkan. Kita sudah ngalamin sakitnya direndahkan, dipandang sebelah mata, dianggap tidak bisa apa-apa. Kita pernah kalah dengan orang yang berduit, dicaci maki di depan orang banyak. Udah pernah kalau tidak sukses, semua pengalaman itu hanya akan jadi cerita. Tapi kalau sudah berhasil, semua cerita itu akan menjadi motivasi, bahkan bisa menginspirasi orang lain. Gak usah malu jadi orang susah. Yang seharusnya malu itu orang yang gak punya adab. Kalau bangsa Aceh, Ustaz, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau bangsa Aceh itu asalnya daripada Champa, tapi Aceh yang sekarang itu dah campuran. Dia campuran Arab, Cina, Eropah, Hindustan. Itu asal kata Aceh tu. Macam mana boleh campur? Sebab Aceh merupakan pusat perdagangan dunia, pusat pelabuhan dan perdagangan dunia. Satu dunia kumpul dekat Aceh dulu. Ada 3 tu pelabuhan besar Melayu: Aceh, Melaka dan Langkasungka. Itu pusat perdagangan dunia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sumbangan kerajaan Aceh pada Melayu Nusantara sangat banyak. Hebat. Kalau bukan kerana Aceh, Indonesia dia takkan merdeka. Masa tu Indonesia tinggal Jogja aje. Yang lain semua penjajah dah ambil. Allahu Akbar. Jadi Soekarno dia pergi berjumpa dengan Tengku Dibireh, nama dia, minta bantuan untuk melawan penjajah supaya merdeka. Jadi apa kata Tengku Dibireh? Untuk apa merdeka? Apa guna merdeka? Kalau syariat tak dijalankan. Lepas tu Soekarno pun janji, seandainya merdeka, dia akan ikut syariat. Bendera pun dulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan merah putih. Allahu Akbar, bendera awal. Lepas tu ada nama dia Pancasila. Kalau kat Malaysia rukun negara lah. Pancasila yang pertama tu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang tak terima. Yang Sulawesi dia tak terima sebab ramai Kristian kat situ. So ditukar dengan ketuhanan yang Maha Esa. Allahu Akbar. Jadi panjang cerita dia. Dia minta bantuan sebab masa tu Aceh kuat, dia ada jet tempur sendiri. Zaman penjajah Belanda datang tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Aceh tak kena jajah. Di antara negara-negara ataupun negeri yang tak dijajah, Aceh termasuk negeri yang tak pernah dijajah. Jadi dia minta bantuan. Soekarno datang ke Tengku Dibireh minta bantuan. Dia janji macam-macam. Dia kata Islam akan dinaikkan, syariat akan ditegakkan. Jadi Aceh pun hantar tentera dia, bagi jet tempur dia apa semua. Alhamdulillah, menang. Selepas menang, selepas merdeka, Tengku Dibireh ni ditangkap, diseksa, sampai buta, dibelasah, diazab, dizalimi. Allahu Akbar. Lepas tu dia dah dalam keadaan buta tu pun tak boleh jumpa siapa-siapa. Kena duduk kat rumah je. Rumah dia pun dipantau. Allahu Akbar. Dia orang tak fikir
yang belasah dia tu, yang belasah dia, yang seksa dia, yang zalimi dia, kan? Kalau bukan kerana Tengku Dibira, mungkin diorang dah jadi hamba abdi Belanda. Allahu Akbar. Ini apa kata pepatah? Air susu dibalas dengan air tuba. Allahu Akbar. Sedih, sedih. Cerita dia sedih. Siapa nak Ustaz sambung? Komen. Kenapa gelombang tsunami harus terjadi di Aceh? Aceh adalah Serambi Mekah. Nanggro Aceh Darussalam. Demi Allah, Allah tidak akan ridho, Allah tidak ridho suatu wilayah yang disebut Serambi Mekah, Nanggro Aceh Darussalam, yang disebut sebagai wilayah syariat, tahu-tahu dirusak oleh maksiat, dikotori oleh tangan-tangan jahat. Allah tidak ridho. Maka itu Allah kirim bencana ke Aceh. Artinya apa? Dengan bencana tersebut Allah ingin bersihkan Aceh dari segala kemaksiatan dan kemunkaran. Buktinya tempat-tempat maksiat di Aceh rata semuanya. Masya Allah. Jadi Allah yang turun tangan. Ini wilayah syariat, ini Serambi Mekah. Oh, kau mau coba-coba kotori dengan maksiat? Allah kirim gelombang tsunami. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Sama jalan teman, oh aku ucapkan, kini waktunya kita semua harus berpisah, mengejar angan-angan, menggapai masa depan. Janganlah kau lupakan semua Ya jadi gini cuy, gue tuh kerja apa aja nggak pernah malu, selagi kerjaan gue tuh halal. Ya gue ngapain harus dengerin kata orang yang bilang, ah lu ngapain sih cuy harus kerja ini, lu ngapain sih harus kerja itu. Bodoh amat cuy, ini kerja gue, seberapapun hasilnya gue syukurin. Yang penting gue dapat uang, nggak minta sama orang tua gue. This is my life, ngapain lu yang ribet. Sudah pekerja keras, tidak suka main judi, tidak playboy, kurangnya di mana coba? Camano hidup nak senang, jadi orang awak penyegan, merokok muncung kacotang, kalau berjalan panjang tangan. Dari kecil hidup sengsara, udah besar idak bagunong, nyampe tua awak lalolo, memanglah dasar bujang bangong. Untuk driver muda, tetapi fokus pada garis putih, bukan pada pak putih. Ingat ayang to, jangki 50, 50, 50. Andaikan uang jatuh dari kapal 20M depan mata gua. Wah elah udah gua bawa umroh mah gua cok. Gua bikin rumah, gua beli motor, beli inilah, beli itulah. Cewek-cewek kayaknya pada nempel ya sama gua. Anjir, masih siang rupanya. Gua udah mimpi anjing, bodoh banget cok. Iya, kita kan emang orang susah. Mau apa-apa harus usaha sendiri. Minta sama orang tua nggak bakal dapat karena orang tua kita kan juga susah. Siapa sih yang nggak mau kaya? Tapi kalau terlahir menjadi orang susah, kita bisa apa? Mengeluh. Orang kaya juga sering mengeluh. Apa bedanya? Dengerin. Kita orang susah punya cita-cita yang harus diperjuangkan. Kita sudah ngalamin sakitnya direndahkan, dipandang sebelah mata, dianggap tidak bisa apa-apa. Kita pernah kalah dengan orang yang berduit, dicaci maki di depan orang banyak. Udah pernah kalau tidak sukses, semua pengalaman itu hanya akan jadi cerita. Tapi kalau sudah berhasil, semua cerita itu akan menjadi motivasi, bahkan bisa menginspirasi orang lain. Gak usah malu jadi orang susah. Yang seharusnya malu itu orang yang gak punya adab.
pekerjaanmu jangan pernah malu. Ingat, sukses tidak harus berdasi. Yang penting bekerja keras dan tidak mengenal gengsi. Catat. Bukan anak orang kaya, kerja cari duit biar nggak jadi beban orang tua. Gimana? Malu, Besti? Driver muda emang punya cerita? Ya punya dong, cerita yang selalu disia-siakan sama pasangannya. Tapi tenang, bekerja keraslah sampai mantanmu bilang, sekarang kamu banyak berubah ya. Maafin aku yang dulu yang sudah mengecewakan kamu. Bacot. Indonesia sudah dijajah, saudara, hampir 300 tahun, tapi ada Aceh yang maju ke depan. Kalimat apa yang pernah diucapkan orang tuamu dan akan kamu ingat seumur hidupmu? Dimulai dari aku. Ibuku bilang, sesulit apapun hidupmu jangan pernah meminta-minta kepada orang lain. Kalau dikasih ya terima, kalau enggak jangan berharap. Ibuku bilang, berharap kepada orang lain hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Enggak apa-apa hidup susah, makan sebungkus Indomie dibagi 4. Asalkan kita bersama, kita akan baik-baik saja. Pernah tidak makan seharian, token listrik habis, kami sekeluarga kelaparan di tengah kegelapan. Dan alhamdulillah kami baik-baik saja sampai sekarang. Lanjut kata, percuma ganteng kalau miskin. Ya. Jadi, gua ada pantun nih. Ambil takin, petik buah matoa. Gak apa-apa miskin, yang penting kan gak beban orang tua. Pasku emang bolong-bolong, tapi puasaku nggak ada yang bolong. Kerja bagus. Memilikimu adalah harapanku, tapi dunia berkata lain. Aku percaya masih ada kesempatan kedua dalam hidup, dan aku sedang memperjuangkannya. Always waiting for you, and everything will be fine. Bos, kapan bos THR turun? Aku sudah rindu mau pulang kampung. Ikhtiar saja dulu, berhasil atau tidak biar Allah yang menentukan. Tugas kita hanya ikhlas dan memperjuangkan. Dan jangan lupa bahwasanya Allah Maha Adil dalam hal memutuskan. Oke? Kata gawe sopir. Terkadang kita membawa mobil kencang bukan karena kita mencari sensasi, karena memang waktu kami yang terbatasi. Banyu kutah ning dhuwur kursi, nggih kula nyuwun ngapunten ingkang kathah, nyuwun permisi. Ketika Indonesia gagal menjadi tuan rumah, banyak yang bersedih, bahkan menangis. Tapi ketika saudaranya dibantai di Palestina, dia tidak bersedih, dia tidak menangis. Di mana hati kecilmu? Di mana hati kecilmu? Bukankah dalam Islam bahkan kita diajarkan tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian jika tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Tanda cinta kita kepada Palestina salah satunya dengan menolak Israel datang ke Indonesia. Ayah,
Aku berjanji akan mengembalikan masa jayamu. Cowok yang setia, ya bawa truk lah. Muatan aja dijaga, apalagi kamu. Cuaks. Ketika orang beristirahat di rumah, sedangkan kami sibuk mencari rupiah demi keluarga di rumah. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, kami ingin buka bersama, sahur bersama, tarawih bersama bareng keluarga. Bukan keinginan kami untuk tidak kumpul bareng keluarga. Kami selalu menghabiskan waktu hidup di atas roda hanya untuk demi keluarga. Sudahlah kawan, mereka hanya memilih yang ganteng spek buaya daripada dengan kami yang bekerja keras, terus apalah daya. Ingat, kita hanya kalah paras dan gaya, bukan kalah kalau soal masalah biaya. Anjas, slebeo. Sabar ya kawan, tunggu ekonomiku kembali membaik. Nanti ku kasih tahu rasanya dianggap sampah saat gak punya uang. Kata gawe sopir. Terkadang kita membawa mobil kencang bukan karena kita mencari sensasi, karena memang waktu kami yang terbatasi. Banyu kutah ning dhuwur kursi, nggih kula nyuwun ngapunten ingkang kathah, nyuwun permisi. Orang kaya mati, orang miskin mati. Orang aku suka mainan truk, bukan mainan hati. Lapor Komandan kembali mengabarkan bahwa situasi di masa depan sepertinya menjanjikan kebahagiaan. Namun untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kekacauan, masa lalu harus segera ditenggelamkan. Laporan selesai. Mak, sekarang anakmu sudah besar. Yang dulu nangis minta uang jajan, sekarang terpaksa nangis menghadapi kehidupan. Aku selalu gengsi bilang sayang ke mama. Maafin ya mak, kalau selama ini aku belum bisa buat mama bahagia. Aku juga minta maaf kalau kadang kelakuanku bikin mama sakit hati. Makasih ya mak, udah jadi support sistem aku di hidup ini. Makasih ya mak, udah selalu ada buat aku. Makasih ya mak, udah jadi segalanya untukku. Aku sayang mama. Love you. Jangan pernah malu kalau lo dikatain anak orang gak punya. Ingat, anak orang kaya meminta segalanya kepada orang tuanya, tetapi anak sederhana bermimpi untuk memberikan segalanya kepada orang tuanya. Tak perlu kau tahu bagaimana sulitnya aku di jalan. Tak perlu kau tahu seberapa besar resikonya aku ada di jalan. Cukup kepulangan dan senyum maniskulah yang kau rindukan. Karena ketika aku melintas, hanya ada dua kemungkinan: pulang membawa rezeki atau menahan sakitnya cacian. Jangan pernah bandingkan seorang anak dengan anak yang lain. Karena tidak semua anak diberikan orang tua yang cukup akan materi. Dan bahkan dia hanya diberikan hati yang sabar dan diri yang kuat untuk berusaha dan berjuang dari bawah, dari nol, dengan tangan dan kakinya sendiri. Pesan untuk adikku, Dek, besok kamu harus bisa jadi orang yang sukses ya. Bila nanti aku gagal mengangkat derajat keluarga kita, angkatlah derajat mereka, bahagiakan mereka. Bantu kakak mewujudkan semua mimpi kakak yang gagal kakak wujudkan. Jika kamu sudah sukses nanti, jangan lupa sama keluarga ya. Cukup aku yang gagal, kamu jangan. Doaku menyertai kamu, Dek. Sehancur-hancurnya aku, sejahat-jahatnya dunia, sekejam-kejamnya kehidupan, bahkan sampai rasanya aku gak mampu lagi untuk ngejalaninnya. Sekedar motivasi buat anak muda yang masih jadi beban orang tua. Ingat, jangan takut kulitmu hitam, bajumu kotor.
kita itu orang lapangan, bukan orang kantoran. Kita cuma kalah penampilan, bukan kalah gaji. Apapun pekerjaanmu, jangan pernah malu. Ingat, sukses tidak harus berdasi. Yang penting bekerja keras dan tidak mengenal gengsi. Catat. Jika kau melihat anak muda kerja kayak orang gila, percayalah, dia sedang membangun tahtanya tanpa sponsor orang tua. Meletus. Ayah, aku berjanji akan mengembalikan masa jayamu. Cowok yang setia, ya bawa truk lah. Muatan aja dijaga, apalagi kamu. Cuaks. Ketika Indonesia gagal menjadi tuan rumah, banyak yang bersedih, bahkan menangis. Tapi ketika saudaranya dibantai di Palestina, dia tidak bersedih, dia tidak menangis. Di mana hati kecilmu? Di mana hati kecilmu? Bukankah dalam Islam bahkan kita diajarkan tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian jika tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Tanda cinta kita kepada Palestina salah satunya dengan menolak Israel datang ke Indonesia. Apapun pekerjaanmu, jangan pernah malu. Ingat, sukses tidak harus berdasi. Yang penting bekerja keras dan tidak mengenal gengsi. Catat. Bukan anak orang kaya, kerja cari duit biar nggak jadi beban orang tua. Gimana? Malu, Besti. Driver muda emang punya cerita? Ya punya dong, cerita yang selalu disia-siakan sama pasangannya. Tapi tenang, bekerja keraslah sampai mantanmu bilang, sekarang kamu banyak berubah ya. Maafin aku yang dulu yang sudah mengecewakan kamu. Bacot. Indonesia sudah dijajah, saudara, hampir 300 tahun, tapi ada Aceh yang maju ke depan. Kalimat apa yang pernah diucapkan orang tuamu dan akan kamu ingat seumur hidupmu? Dimulai dari aku. Ibuku bilang, sesulit apapun hidupmu jangan pernah meminta-minta kepada orang lain. Kalau dikasih ya terima, kalau enggak jangan berharap. Ibuku bilang, berharap kepada orang lain hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Enggak apa-apa hidup susah, makan sebungkus Indomie dibagi 4. Asalkan kita bersama, kita akan baik-baik saja. Pernah tidak makan seharian, token listrik habis. Kami sekeluarga kelaparan di tengah kegelapan. Dan alhamdulillah kami baik-baik saja sampai sekarang. Lanjut kata, percuma ganteng kalau miskin. Ya. Jadi, gua ada pantun nih. Ambil takin, petik buah matoa. Gak apa-apa miskin, yang penting kan gak beban orang tua. Pasku emang bolong-bolong, tapi puasaku nggak ada yang bolong. Kerja bagus. Memilikimu adalah harapanku, tapi dunia berkata lain. Aku percaya masih ada kesempatan kedua dalam hidup, dan aku sedang memperjuangkannya. Always waiting for you, and everything will be fine. Bos, kapan bos THR turun?
kita hanya ikhlas dan memperjuangkan. Dan jangan lupa bahwasanya Allah Maha Adil dalam hal memutuskan. Oke? Kata gawe sopir. Terkadang kita membawa mobil kencang bukan karena kita mencari sensasi, karena memang waktu kami yang terbatasi. Banyu kutah ning dhuwur kursi, nggih kula nyuwun ngapunten ingkang kathah, nyuwun permisi. Jauh sebelum negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, Aceh Darussalam telah berdaulat sebagai sebuah kerajaan merdeka dan bahkan menjadi bagian dari kekhilafan Turki Utsmaniyah. Pada saat Indonesia mengalami agresi militer Belanda, Indonesia kewalahan, sehingga Presiden Soekarno melirik Aceh agar ikut menghadapi agresi militer Belanda. Akhirnya, pada bulan Juni 1948, Presiden Soekarno melakukan muhibbah mendatangi Aceh Darussalam. Presiden Soekarno dengan sengaja menemui Daud Bereh. Soekarno selaku Presiden Indonesia memanggil Daud Bereh dengan sebutan kakak atau kakanda. Dalam sebuah pertemuan dengan Tengku Daud Bereh, Soekarno berharap agar tokoh terkemuka Aceh itu mengajak rakyatnya dalam perjuangan melawan Belanda. Terjadilah dialog yang sampai saat ini tersimpan dengan baik dalam catatan sejarah Aceh. Soekarno Hatta ke Aceh datang, mohon bantuan untuk bangun negara. Presiden Soekarno kepada Daud Bereh, kakak, saya minta bantuan kakak agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamirkan pada 17 Agustus 1945 kemarin. Kemudian Daud Bereh menjawab, Saudara Presiden, saya menyatakan sanggup memenuhi permintaan tersebut asalkan perang yang dikobarkan adalah perang sabilillah, perang untuk menegakkan agama Allah. Sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu, maka kami berarti mati syahid. Dan Soekarno mengiyakan permintaan Daud Bereh. Soekarno menegaskan, kakak, memang yang saya maksudkan adalah perang seperti itu, perang yang telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Tengku Cik Ditiro, Cut Nyadin, dan Tengku Umar, yaitu perang yang tidak kenal mundur dan perang yang bersemboyan merdeka atau mati. Menjawab, kalau begitu kedua pendapat kita telah bertemu Saudara Presiden. Dengan demikian, bolehlah saya mohon kepada Saudara Presiden bahwa apabila perang telah selesai, rakyat Aceh diberikan kebebasan menjalankan syariat Islam. Akhirnya permintaan ini juga dikabulkan oleh Soekarno. Soekarno menegaskan, kakak, hal itu kakak tidak usah khawatir sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam. Menegaskan kembali, tapi maafkan saya Saudara Presiden kalau saya terpaksa mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari Saudara Presiden. Dan Soekarno menjawab, kalau demikian saya setujui permintaan kakak. Menyatakan, Alhamdulillah atas nama rakyat Aceh, rakyat Aceh yang akan kami ajak berperang. Air matanya Soekarno berkata, wallahi billahi, kepada rakyat Aceh nanti akan saya berikan hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Dan wallahi, saya akan mempergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar nanti dapat melaksanakan syariat Islam di daerahnya. Nah, apakah kakak masih ragu-ragu juga? Akhirnya, perjanjian yang termaktub dalam kertas itu disepakati bersama oleh Presiden Soekarno yang mewakili Indonesia dan Tengku Daud Bereh yang mewakili rakyat Aceh. Mendengar itu, rakyat
Aceh merogoh saku dan mencopot perhiasan yang ada di tubuh mereka. Begitu tingginya semangat untuk berkorban. Bahkan antrian para donatur, baik orang kaya maupun rakyat biasa di beberapa masjid dan pusat pemerintahan kota raja yang sekarang menjadi Banda Aceh, panjangnya sampai ratusan meter. Lah dana $120.000 ditambah 20 kg emas. Dengan modal tersebut, Indonesia berhasil membeli pesawat kepresidenan pertama dalam sejarah Indonesia, yaitu F-001 Seulawah atau Gunung Emas. Daud Bereh memohon kepada Presiden Soekarno agar diizinkan diberlakukannya syariat Islam di Aceh. Bung Karno setuju. Sayangnya Soekarno kemudian tidak menepati janjinya. 1 tahun kemudian, pada tahun 1949, Aceh Darussalam bersedia dijadikan satu provinsi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pada tahun 1951, belum kering bibir mengucap, Provinsi Aceh dibubarkan pemerintah pusat dan disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara. Jelas sudah, hal ini menimbulkan sakit hati rakyat Aceh. Aceh yang porak-poranda setelah berperang cukup lama melawan Belanda, lalu menguras dan menghibahkan seluruh kekayaannya demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia tanpa pamrih oleh pemerintahan pusat, bukannya dibangun dan ditata kembali, malahan Aceh dibiarkan terbengkalai. Bukan itu saja, hak untuk mengurus diri sendiri pun akhirnya dicabut. Rumah-rumah rakyat, dayah-dayah, Maunesah, dan sebagainya yang hancur karena peperangan melawan penjajahan Belanda dibiarkan porak-poranda. Selain itu, demi alasan persatuan, Presiden Soekarno menolak pemberlakuan syariat Islam di wilayah manapun di Indonesia. Sebagai bentuk pertanggungjawaban politik, pada September 1953, Tengku Daud Bereh memutuskan masuk hutan dan bergabung dengan DITII atau Darul Islam Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Kekecewaan terhadap Soekarno tetap digenggamnya. Bung Karno telah menjilat ludahnya sendiri dan mengkhianati janji yang telah diucapkan atas nama Allah. Kenyataan ini oleh rakyat Aceh dulu dianggap sebagai kesalahan yang tidak pernah termaafkan. Ayah, aku berjanji akan mengembalikan masa jayamu.